Pinter itu jarang kelihatan di permukaan. Bukan di gelar, bukan di kata-kata yang ribet. Seringnya justru nongol lewat kebiasaan kecil yang lu ulang tanpa sadar. Cara lu nanya sebelum ngejawab, cara lu jeda sebelum bereaksi, cara lu nulis sebelum ngandelin ingatan. Kalau kebiasaan ini udah hidup di kepala lu, tingkat kecerdasan lu sebenarnya lagi kerja diam-diam. Malam ini kita nggak ngejar jadi orang lain, tapi kita kasih panggung ke hal-hal yang selama ini lu lakuin setengah sadar. Lu pelan-pelan bakal sadar. Ternyata gue bukan kurang pinter, gue cuman belum kasih ruang buat kebiasaan bagus ini berkembang. Satu, nanya yang benar, bukan jawab yang cepat. Kebiasaan pertama yang bikin lu kelihatan biasa tapi mainnya jauh adalah cara lu bertanya. Orang yang buru-buru pengen benar akan langsung ngasih jawaban. Orang yang pengen tepat kasih center ke masalahnya dulu. Apa inti persoalannya? Apa yang belum kebaca? Bagian mana yang paling ngaruh kalau diberesin? Pertanyaan yang benar itu merapikan ruangan di kepala. Tiba-tiba masalah yang tadinya keruh jadi berlapis. Ada inti, ada gejala, ada konteks. Begitu ruangnya rapi, keputusan keluar dengan kalimat yang sederhana. Latihannya simple. Ulang pakai kata lu sendiri inti masalah yang lu dengar, lalu lontarkan satu pertanyaan yang kalau terjawab, bikin separuh beban hilang. Lakuin terus sampai jadi refleks. Lama-lama orang bakal manggil lu bukan karena banyak omong, tapi karena arah lu selalu kena. Dua, nunda reaksi biar pikiran sempat mikir. Kebiasaan berikutnya adalah keberanian buat nggak langsung meledak atau euforia. Jeda pendek itu bukan keleletan, tapi bentuk hormat lu ke pikiran. Di jeda, otak misahin emosi dari data. Di jeda, kata-kata kasar berubah jadi kalimat ringkas. Di jeda, lu bisa lihat konsekuensi sebelum langkah diambil. Orang yang pintar bukan tanpa emosi. Mereka cuma ngasih emosi tempat duduk yang tepat. Coba biasain ritual kecil setiap kali ada pemicu. Tarik napas pelan, tahan sejenak, jawab lebih pendek. Refleks ini ngasih sinyal ke otak kalau lu yang nyetir. Begitu tubuh paham ritmenya, lu nggak lagi ke bawah arus provokasi. Lu jadi orang yang bikin ruangan tenang, bahkan ketika kabar buruk lagi datang. Tiga, nulis dulu, baru percaya ingatan. Ingatan itu nakal, suka bolong di titik penting. Menulis bikin bolongnya ketahuan. Begitu ide turun ke kertas, lu bisa lihat mana yang inti dan mana yang cuman kabut. Lu lihat urutan, lihat hubungan, lihat bagian yang belum lengkap. Karena itu orang yang pikirannya rapi jarang mengandalkan kepala kosong. Mereka nyatet, walau cuma satu baris. Tujuan apa? Fakta apa? Langkah pertama apa? Kebiasaan nulis ngurangin drama mental karena pikiran gak perlu berputar di tempat yang sama. Hari berganti, catatan ngasih jejak. Jejak berubah jadi pola. Pola jadi kompas dan tiba-tiba hal yang dulu terasa berat jadi bisa dikerjain dengan ritme yang ringan. 4. Ngumpulin pola bukan koleksi info. Banyak tahu itu belum tentu menyelesaikan apa-apa. Yang bikin orang kelihatan tajam adalah kemampuan ngeliat benang merah di balik semuanya. Apa irama yang berulang? Kenapa hal serupa kejadian di waktu berbeda? Kenapa strategi tertentu macet di belokan yang sama? Begitu lu fokus ke pola, lu bisa menebak sebelum nabrak. Lu juga lebih hemat energi karena nggak tiap kali mulai dari nol. Cara latihannya nggak ribet. Setiap selesai kerjaan, tulis hal apa yang mirip dengan yang pernah lu lakukan dan hal apa yang beda. Dari kebiasaan kecil ini, lu akan punya katalog pola. Kapan perlu gas, kapan perlu rem, kapan perlu putar arah. Pola bikin dunia yang kacau terasa bisa dikelola. 5. Iterasi kecil dan fokus satu hal sampai habis. Rencana besar sering mati karena beban harapan. Orang yang geraknya konsisten biasanya mikirnya sederhana. Kecilkan langkah, dekatkan bukti, coba versi mini, pelajari, perbaiki, ulangi. Setiap putaran nambahin data, nurunin rasa takut, ningkatin rasa percaya. Bareng dengan itu, ada keberanian buat milih satu hal penting dan habisin sampai selesai. Multitasking kedengarannya sibuk, tapi fokus utuh bikin hasil nyata. Bikin satu kalimat, hari ini beres apa, tutup tab yang gak nyambung, kerjakan sampai tuntas. Selesai itu ketagihan. Begitu satu hal rampung, otak lu ngerasain kemenangan kecil. Kemenangan kecil bikin langkah berikutnya lebih ringan. 6. Milih asupan dan ngasih panggung buat rasa ingin tahu. Otak cuma sejernih apa yang lu masukin. Kalau tiap hari yang masuk adalah kebisingan, jangan heran pikiran gampang pecah.
Kebiasaan yang bikin lu kelihatan lebih pinter dari banyak orang adalah disiplin memilih asupan. Lu berani bilang cukup ke notifikasi. Lu berani pilih bacaan yang benar-benar nambah terang. Lu berani kasih ruang kosong buat ide baru mendarat. Di atas semua itu lu ngasih panggung buat rasa ingin tahu. Bukan kepo gosip, tapi penasaran yang sehat. Gimana sesuatu bekerja, kenapa ini terjadi, apa yang belum dicoba. Penasaran yang diarahkan adalah bahan bakar belajar seumur hidup. Hari ini kasih waktu singkat tanpa distraksi. Baca pelan, catat tipis, tanya hal yang jujur pengen lu pahami. Besok lu ulang, lusa lu tambah dalam. Tiba-tiba, cara pikir lu naik kelas tanpa perlu banyak teriak. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini udah ada di diri lu, rawat. Kalau belum kuat, mulai kecil dan konsisten. Lu nggak perlu jadi orang yang paling keras suaranya untuk jadi yang paling jelas pikirannya. Pilih satu kebiasaan malam ini, jalanin selama beberapa hari ke depan, dan perhatiin gimana kepala lu mulai rapi. Kalau ngerasa video ini ngebantu, simpan buat diulang, bagikan ke orang yang lu sayang, dan tulis di komentar kebiasaan mana yang paling pengen lu kuatkan. Kita lanjutkan perjalanan ini sama-sama.